Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah keluarga besar dari Al-Haddad Pasar Minggu dapat kembali bersilaturahmi di kediaman Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya semuanya. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab serta Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas serta keluarga daripada keluarga besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Al-Fagir mewakili dari keluarga besar Al-Haddad Pasar Minggu pada kesempatan kali ini sekali lagi ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan yang sudah kesekian kalinya kami diizinkan, kami disambut dengan sambutan yang luar biasa datang ke tempat Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Jazakumullah khairan kasiran, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Habib dan keluarga, ada satu hal yang membuat kami sangat bersemangat ketika kami diberitahu bahwa di lebaran hari ketiga kita insya Allah akan silaturahmi ke tempat Habib Muhammad Rizik, yaitu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena setiap beberapa kali kita sudah datang ke sini, pulangnya kita mendapatkan satu hal yang sangat bermanfaat yang dapat jadi pegangan buat kita semua, yaitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Syahab. Pada kesempatan kali ini pun kami sangat yakin dan kami sangat percaya bahwa kepulangnya kami dari tempat ini, kami akan membawa sesuatu yang sangat bermanfaat yang dapat menjadi pegangan kami, karena kami juga menganggap bahwa Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik adalah sebagai pembimbing kami. Oleh karena itu Al-Habib selain Al-Fagir ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga ucapan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan dari kami keluarga besar Al-Haddad Pasar Minggu. Kami juga mohon dengan sangat kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab untuk menyampaikan hal-hal yang memang patut kami ketahui dan hal-hal bagaimana cara kami menyikapi hal-hal tersebut sebagai seorang muslimin, sebagai seorang mukminin, sebagai habaib dan sebagai warga Indonesia yang baik. Oleh karena itu Al-Habib, sekali lagi kami sangat memohon bimbingan dari Al-Habib. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepada Al-Habib Muhammad Rizik untuk memberikan bimbingannya kepada kami, menyampaikan kepada kami hal-hal yang bermanfaat yang dapat kami bawa dan kami buat pegangan setelah kami pulang dari sini. Karena selama ini Habib, kami hanya berpatokan dari media sosial. Nah, di media sosial itu kan dagangan, sesuatu yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Nah, sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat buat kami untuk mendapat pencerahan langsung dari Antum Habib dan solusi serta bagaimana cara kami menyikapinya. Demikian Al-Habib, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, uhanni'ukum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Janallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikudubikum jami'an, laqad saraftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna. Saraftumul majlis wa nawartumul makan wa farahtumul qulub, fajazakumullahu khairal jaza. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi kami sekeluarga di Petamburan hari ini didatangi oleh segenap jamaah yang sejak tadi pagi sudah berkumpul, wabil khusus teristimewanya kedatangan keluarga besar
Al-Haddad yang ada di Jakarta ini. Jazakumullahu khairal jasa. Kedatangan antum semua merupakan kehormatan bagi kami, kebanggaan bagi kami, kebahagiaan dan kegembiraan bagi kami. Dan kami apresiasi keluarga besar Al-Haddad ini luar biasa, Masya Allah. Mereka membangun kebersamaan, kekompakan di setiap lebaran keliling Jakarta, datang ke tokoh-tokoh, datang ziarah saudara, luar biasa. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai ke anak, cucu, keturunan, karena ini satu tradisi yang sangat bagus sekali. Kemudian juga kita melihat keluarga Al-Haddad ini di Jakarta bukan hanya lebaran saja, di waktu-waktu lain juga mereka begitu kompak, mereka begitu menjaga kebersamaan. Mudah-mudahan keluarga besar yang lainnya juga begitu, insya Allah. Mudah-mudahan keluarga besar Haddad bisa menjadi salah satu benteng dari kalangan Ba'alwi untuk mencegah segala bentuk fitnah, untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan. Dan mudah-mudahan kita semua, yang Ba'alwi, yang bukan Ba'alwi, kita semua umat Nabi selalu menjaga persatuan dan persaudaraan, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini tidak panjang, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan semua yang hadir di sini, dan teristimewanya untuk keluarga besar Al-Haddad, bahwa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihnya saudara, itu ada satu kalimat pesan yang luar biasa bagi setiap pejuang saudara. Beliau mengatakan, yajibu ala kulli muslimin an yujahid wa in tayaqqana annahu la yufid. Jadi beliau menyatakan wajib atas setiap orang muslim itu untuk berjuang walaupun dia yakin perjuangannya nggak bakal manfaat. Jadi artinya beliau mengingatkan kepada kita, kewajiban kita itu berjuang. Soal manfaat tidak manfaat itu urusan Allah, soal menang atau kalah itu urusan Allah, karena kemenangan itu merupakan minhatun ilahiyah. Kemenangan itu merupakan hadiah dari Allah. Jadi kalau kita berjuang saudara, kita nggak wajib menang. Menang itu hadiah dari Allah. Yang wajib adalah berjuang, yang wajib adalah berdakwah, yang wajib adalah berkhisbah, yang wajib adalah berjihad, yang wajib adalah menyampaikan yang hak. Soal suara kita didengar, tidak didengar, dipatuhi, tidak dipatuhi, soal kita memperoleh kemenangan, nggak kemenangan, itu nomor berikutnya saudara. Tapi tentu Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalau engkau sekalian memenangkan Allah, membela Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi ini nasihat yang luar biasa dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yajib ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, an yujahid, untuk selalu berjuang, wa in tayaqqana annahu la yufid, walaupun dia yakin kalau perjuangannya nggak manfaat, nggak ada faedahnya. Persoalannya saudara, dalam ilmu dakwah itu kita nggak pakai teori berbisnis. Kalau teori dagang saudara, untung jalan, nggak untung kita berhenti, itu teori dagang. Tapi kalau teori dakwah nggak begitu. Ada kesempatan sekecil apapun dakwah saudara, mau untung nggak untung itu urusan nomor berikut. Jadi teori dakwah dengan teori dagang beda. Nah jangan teori dagang dibawa ke teori dakwah. Oh ini manfaat nih baru dakwah, nggak manfaat jangan dakwah, nggak begitu saudara. Nah jadi sekali lagi, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini imamud dakwah saudara, imamud dakwah wal irsyad yang luar biasa. Karangannya begitu banyak saudara, nasihat-nasihatnya bagaikan mutiara. Nah mudah-mudahan keluarga besar Al-Haddad selaku keturunannya bisa terus menjaga wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah terus umat di sini saya mau tanya nih semua nih, semua umat jamaah di sini siap bersatu? Ya. Siap ikut ulama? Ya. Siap ikut habaib? Ya. Siap ikut Ba'alwi? Ya. Mau diadu domba? Ya. Mau dipecah belah? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Nah pesan saya terakhir berkali-kali saya sampaikan, ingat, fitnah begal nasab yang terjadi saat ini itu merupakan gerakan politik dari kelompok-kelompok yang anti-Islam
yang ingin mendegradasi kaum habaib supaya tidak punya pengaruh lagi di tengah-tengah umat. Karena mereka melihat kekuatan habaib, kekuatan Ba'alwi di Indonesia sebagai ancaman bagi mereka, saudara. Padahal kekuatan yang dimiliki oleh habaib ini mestinya dirangkul, dipeluk untuk membangun agama, bangsa, dan negara, bukan dijadikan sebagai ancaman sehingga harus dipukul dan digebuk. Na'udzubillah min dalik. Maka itu umat kita minta semua, siapapun Anda, mau Ba'alwinya, yang bukan Ba'alwinya, yang muhibbinnya, semua siap bersatu, siap berjuang terus, siap dekat dengan ulama, siap bela kiai, siap jaga pesantren, siap ikut habaib, siap bersatu dengan Ba'alwi. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaina. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Adapun yang terakhir berkenaan dengan situasi politik saat ini, saudara, tadi sudah disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi hadisnya. Memang akan datang suatu zaman orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang diri. Bahkan orang yang tidur lebih bagus daripada orang yang duduk, saudara. Artinya kalau kita nggak punya paham soal politik, nggak punya pengertian politik, lebih baik menjauhkan diri dari politik, saudara. Sebab kalau Anda tidak ngerti apa-apa, sok-sokan bicara politik, ikut politik, nanti Anda akan jadi korban politik. Tapi bagi umat Islam yang punya kemampuan berpolitik, seperti Pak Mulyadi ini, saat ini ada di Komisi 11 dari Gerindra, saudara. Beliau punya kemampuan politik, terus berpolitik, tapi berpolitiklah yang sehat, berpolitiklah atas dasar iman dan takwa. Jangan berpolitik hanya semata-mata untuk kepentingan partai atau golongan saja. Kita doakan, mudah-mudahan umat Islam yang berpolitik diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, kekuatan takwa, sehingga bisa menjaga negara ini dari segala kerusakan. Itu saja saya punya pesan. Jadi sekali lagi, yang nggak ngerti politik nggak usah ikut campur politik, berbahaya, saudara. Tapi jangan juga umat Islam buta politik, bahaya. Kalau umat Islam buta politik, wah, kita bisa jadi korban semua, saudara. Jangan. Nah, kalau ada ulama, kita lihat nih, banyak ulama nih kemarin diundang oleh presiden ke istana, diajak bicara, jangan suudzon, saudara. Jangan. Itu yang diundang oleh presiden bukan sembarang ulama tuh. Ulama-ulama dari Tebu Ireng, dari Lirboyo, saudara, dari mana-mana tempat, diajak dialog, diajak diskusi oleh presiden, bagus. Dan saat itu ulama juga bertanya kepada presiden, ada yang menyampaikan kritik kepada presiden, ada yang protes, saudara, bagus, nggak ada masalah. Biarkan dialog itu terbuka antara presiden dengan ulama kita, bagus tidak? Nah, makanya saya kaget, saudara, tahu-tahu ada bocil, saudara, di medsos diviralkan, dia caci maki itu ulama semua. Semua ulama yang datang mereka bilang, ini semua agen pemerintah, ini semua budak rezim, ini semua sudah dibayar sama istana. Bocil. Dia tahu apa, saudara, mau caci maki ulama. Kalau lihat ulama dialog dengan presiden, mestinya kau bersyukur. Ulama tuh sedang dakwah, sedang menasihati presiden, sedang memberikan arahan, sedang menyampaikan kritik. Hormati mereka, bukan dihina, betul? Kecuali kalau ada ulama yang jelas-jelas ngejilat pemerintah, itu persoalan lain. Saudara, jangan menggeneralisir semua ulama dihina. Hati-hati, saya lihatnya di medsos ini, saudara, ada generasi-generasi muda yang nggak terdidik agama dengan baik, seenaknya mereka mencaci maki ulama, saudara. Bahkan ada beberapa medsos saya lihat, dia bikin karikatur, saudara, santri ikut ulama, ulamanya pakai jubah, pakai imamah, ulama ikut presiden, dia gambar presidennya, presiden ikut Donald Trump, Amerika Serikat. Saudara, dia mau sindir presiden silakan, dia mau protes presiden silakan, tapi bukan cara dia. Boleh menghina ulama. Siapa bilang semua ulama, saudara, setuju dengan presiden yang mengikuti Donald Trump, yaitu di dalam BOP? Banyak ulama menolak. Banyak ulama sudah menyampaikan. Habib Hanif, saya kirim ke istana, mewakili saya, hadir, menyampaikan surat penolakan. Kita tolak Indonesia ikut Board of Peace, saudara. Nah, jadi ini bocil-bocil nih, saudara harus dinasehati. Jangan kurang ajar kepada ulama. Saya mau tanya sekali lagi di sini, siap hormati ulama?
Yang terakhir saya mau tanya nih, Anda lebih mau mana? Kalau presiden dirangkul ulama diberikan nasihat, saya tanya bagus tidak? Terus kalau presiden dirangkul sama koruptor dan mafia bagaimana? Bagus tidak? Nah sekarang saya mau kasih tahu, kalau ulama nggak ada yang dekat presiden, nggak ada yang nasehatin presiden, nggak ada yang rangkul presiden, besok yang rangkul presiden mafia, koruptor, oligarki, penjahat, begal nasab, mereka yang akan rangkul presiden semua saudara. Yang kerjaannya ngadu domba kita semua saudara. Nah maka itu jangan suudzon, jangan ulama bagi tugas saja. Ada yang dakwah, ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang deketin presiden kasih nasihat, ada yang dari jauh saudara beri peringatan kepada presiden, bagi-bagi tugas. Indah kalau kita bagi tugas saling menghormati, betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap hormati kiai, takbir, sallu ala nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Al-Haddad, Masya Allah, jazakumullah khair jasa. Maji'ukum idun lana, udah di hari id antum datang, idnya double. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah keluarga besar Haddad senantiasa diberkahi oleh Allah. Para tokohnya, orang-orang tuanya semua, anak-anak mudanya dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga besar Haddad segala kesulitannya dimudahkan, segala kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan solihin dan solehat. Begitu juga semua yang hadir di sini, insya Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan kalau hari ini kita semua berkumpul dengan para anak cucu Nabi di tempat ini, besok insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama datuknya para habaib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah.